Pernahkah kamu merasa seperti ini? Kamu mencintainya dengan sepenuh hati, tapi takdir berkata lain. Jika dia bukan jodohku, mengapa aku harus jatuh cinta padanya lebih dulu? Apakah cinta ini hanya sebuah lelucon yang kejam dari semesta? Kita semua pernah mengalami momen di mana cinta terasa seperti permainan yang kejam. Kamu sudah memberikan segalanya, tapi akhirnya dia pergi. Dan kamu bertanya-tanya, kenapa aku harus melalui ini? Apakah cinta yang kamu rasakan itu sebuah kesalahan? Apakah Tuhan salah mempertemukanmu dengannya? Atau apakah sebenarnya ada alasan lain di balik semua ini? Setiap pertemuan, setiap cinta memiliki tujuannya sendiri. Mungkin cinta itu bukan untuk dimiliki selamanya. Mungkin dia hadir untuk mengajarkan kita sesuatu tentang kebahagiaan yang sementara, tentang rasa syukur dalam momen-momen kecil, atau bahkan tentang melepaskan. Cinta adalah guru terbesar kita. Dia mengajarkan kita tentang diri sendiri lebih dari yang bisa kita bayangkan. Cinta membentuk kita, menguatkan kita, dan terkadang mempersiapkan kita untuk seseorang yang lebih baik. Jika dia bukan jodohmu, bukan berarti cintamu sia-sia. Karena cinta yang pernah kamu rasakan adalah hadiah untuk hatimu. Dia adalah bagian dari perjalananmu untuk menemukan cinta yang sejati. Pernyataan, jika dia bukan jodohku, mengapa aku harus jatuh cinta padanya lebih dulu? Menggambarkan dilema emosional yang sering dialami banyak orang ketika hubungan cinta tidak berjalan sesuai harapan. Mari kita uraikan secara ilmiah dan psikologis. Dari perspektif psikologis, cinta adalah pengalaman emosional yang kompleks dan mendalam, yang memainkan peran penting dalam perkembangan psikologis kita. Ketika seseorang jatuh cinta, meskipun hubungan itu tidak berakhir dan keberlanjutan atau pernikahan, proses tersebut tetap membawa pembelajaran yang signifikan. Melalui cinta, individu belajar tentang diri mereka sendiri, kebutuhan emosional mereka, dan bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ini membantu dalam pengembangan keterampilan emosional seperti empati, pengendalian diri, dan kemampuan untuk menghadapi penolakan atau kehilangan. Dalam piramida kebutuhan Maslow, cinta dan rasa memiliki adalah kebutuhan dasar manusia setelah kebutuhan psikologis dan keamanan. Ketika seseorang jatuh cinta, mereka memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan hubungan interpersonal yang kuat. Meskipun cinta itu mungkin tidak berujung pada pernikahan, pengalaman tersebut masih memberikan kepuasan emosional yang esensial bagi perkembangan psikologis individu. Teori attachment atau keterikatan menjelaskan bahwa bagaimana kita menjalin hubungan cinta dipengaruhi oleh hubungan awal kita dengan orang tua atau pengasuh. Jatuh cinta pada seseorang bisa terjadi karena pola attachment yang kita kembangkan sejak kecil. Misalnya, seseorang dengan attachment secure mungkin merasa aman dan nyaman dalam hubungan, sementara mereka dengan attachment anxious mungkin jatuh cinta dengan intensitas tinggi namun takut kehilangan. Ketika hubungan ini tidak berhasil, individu belajar mengenali pola attachment mereka dan bisa memperbaikinya untuk hubungan di masa depan. Jatuh cinta, bahkan jika itu tidak berujung pada pernikahan, adalah bagian dari perjalanan hidup yang penting. Setiap hubungan memberikan pelajaran tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, apa yang kita inginkan dari pasangan, dan bagaimana kita mengatasi rasa sakit dan kehilangan. Pengalaman ini mempersiapkan individu untuk hubungan yang lebih dewasa dan lebih sehat di masa depan. Dari perspektif ilmiah atau neuroscience, ketika seseorang jatuh cinta, otak mengalami peningkatan produksi dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan rasa senang dan kepuasan. Dopamin diaktifkan oleh sistem hadiah otak, yang membuat kita merasa tinggi atau bahagia saat bersama orang yang kita cintai.
Ini adalah reaksi alami yang mendorong kita untuk membentuk hubungan dekat. Namun, sistem ini tidak mempertimbangkan apakah hubungan tersebut akan langgeng atau tidak. Ia hanya bereaksi terhadap rangsangan emosional yang kita rasakan saat jatuh cinta. Otak manusia memiliki sifat neuroplastisitas, yang berarti otak dapat berubah dan beradaptasi berdasarkan pengalaman. Ketika kita jatuh cinta, otak mengalami perubahan dalam cara neuron terhubung, yang mempengaruhi bagaimana kita merespon emosi dan hubungan di masa depan. Jatuh cinta, meskipun akhirnya tidak berlanjut, tetap dapat mengubah cara otak kita memproses emosi cinta di kemudian hari. Ini adalah bagian dari proses belajar emosional yang penting untuk perkembangan personal. Beberapa studi menunjukkan bahwa cinta bisa memicu respon adiktif dalam otak, mirip dengan kecanduan pada zat seperti narkotika. Ini terjadi karena cinta memicu pelepasan dopamin yang tinggi, yang membuat kita ingin terus bersama orang yang kita cintai. Meskipun pada akhirnya hubungan itu mungkin tidak berhasil. Otak kita pada dasarnya terkondisi untuk mencari kebahagiaan yang dihasilkan dari hubungan cinta. Bahkan jika hubungan itu tidak ditakdirkan untuk bertahan lama. Dari sudut pandang evolusi, jatuh cinta adalah mekanisme yang telah berkembang untuk memfasilitasi pembentukan pasangan dan reproduksi. Meskipun tidak semua cinta akan berakhir dengan pernikahan, proses jatuh cinta tetap memainkan peran dalam memastikan bahwa manusia membentuk hubungan sosial yang kuat, yang pada gilirannya membantu kelangsungan hidup spesies. Jatuh cinta dengan seseorang yang bukan jodoh bisa jadi merupakan bagian dari proses seleksi alam, mana individu mempelajari dan menyempurnakan kriteria mereka untuk memilih pasangan yang lebih sesuai di masa depan. Mengapa ini terjadi? Cinta, meskipun tidak berlanjut ke pernikahan, tetap merupakan bagian penting dari perjalanan hidup dan pertumbuhan pribadi. Pengalaman jatuh cinta, bahkan jika berakhir dengan perpisahan, memperkaya hidup kita dengan pelajaran tentang diri kita sendiri dan apa yang kita butuhkan dari sebuah hubungan. Setiap cinta yang kita rasakan memperluas pemahaman kita tentang apa arti cinta yang sejati. Melalui pengalaman ini, kita belajar untuk membedakan antara cinta yang hanya sekedar ketertarikan sementara dengan cinta yang benar-benar berakar pada pemahaman, penghargaan, dan komitmen yang mendalam. Jatuh cinta bukanlah kesalahan. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna. Mungkin sekarang kamu merasa terluka, bertanya-tanya mengapa Tuhan mempertemukanmu dengannya hanya untuk berpisah. Tapi ingat, setiap perasaan yang pernah kamu rasakan adalah anugerah. Sebuah pelajaran berharga yang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih indah di masa depan. Cinta yang tak berlanjut bukanlah cinta yang gagal. Itu adalah cinta yang mengajarkanmu untuk lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih memahami apa yang benar-benar berarti bagi hatimu. Jangan anggap pertemuan ini sia-sia. Percayalah, setiap air mata yang jatuh akan digantikan dengan senyum yang lebih manis nanti. Jadi, jangan pernah menyesali cinta yang pernah kamu rasakan. Terimalah dengan lapang dada, dan biarkan waktu menunjukkan bahwa cinta yang sejati akan datang di saat yang tepat. Karena pada akhirnya, semua rasa sakit ini akan menjadikanmu pribadi yang lebih tegar dan siap untuk cinta yang sebenarnya. Jangan pernah takut untuk jatuh cinta lagi, karena setiap cinta adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan video inspiratif lainnya.